Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Oke, jadi video kali ini Mimin akan membahas alur cerita anime Isekai The Cheat episode 11 yang ada bagian yang dipotong. Dan yang dipotong itu malahan adalah bagian yang paling penting dari animenya. Nah, bagian apa sajakah itu? Silakan simak ceritanya sampai habis. Sebelum itu, kita intro dulu. Oke, jadi ternyata waktu Kaori menemukan pintu isekai milik Yuya, Kaori kan ngobrol-ngobrol tuh tentang dunia isekai itu, yang dimana Yuya pun menjelaskan kalau di dunia ini terdapat sihir, monster, dan juga lain sebagainya. Dan akhirnya Yuya pun meminta kepada Kaori untuk merahasiakan pintu itu dan dunia ini dari orang lain. Karena jika hal ini dipocorkan di dunia asli mereka, maka orang-orang pun pasti akan berbondong-bondong datang kemari dan ingin menguasai kekuatan yang ada di dunia ini. Dan mereka pasti akan menggunakannya untuk berperang di bumi nanti. Nah, kan mereka berdua berbagi rahasia nih. Tentu saja hal itu membuat Kaori menjadi semakin senang. Dan dia merasa bahwa dirinya menjadi semakin dekat dengan Yuya. Setelah obrolan mereka telah selesai, Yuya dan Kaori pun berniat untuk pulang kembali ke bumi dan melanjutkan sesi belajar mereka. Namun secara tiba-tiba, muncullah seseorang yang datangnya entah dari mana yang memanggil nama Yuya berkali-kali. Dia memanggil Yuya tepat di luar pagar dari rumahnya Yuya. Ternyata yang memanggil Yuya itu bukan hanya satu orang. Di sana terdapat 3 orang yang tentu saja sudah kita kenali sebelumnya. Di sana ada Lexia, Luna, dan juga Owen. Nah, mengapa mereka tiba-tiba datang kemari? Itu dikarenakan Lexia merengek kepada Owen dan Luna untuk dipertemukan kembali dengan Yuya. Soalnya Lexia udah kangen banget buat bertemu dia. Yang alhasil, Owen dan Luna pun mati-matian masuk ke dalam hutan sarang iblis besar hanya untuk bertemu dengan Yuya. Mereka bahkan sampai dikejar-kejar oleh para goblin elit yang hendak menyerang mereka bertiga. Mendengar cerita dari Lexia membuat Yuya tentu merasa gelisah. Namun karena melihat keduanya sudah kewalahan habis lari-larian, maka Yuya pun memutuskan untuk keluar pagar dan membasmi para goblin yang mengejar-ngejar mereka itu. Dan setelah pembasmian telah selesai, Yuya pun kemudian bertanya kepada Luna perihal mengapa dirinya juga repot-repot buat datang kemari. Rupanya, Luna pun juga sama dengan Lexia. Dia juga pengen ketemuan dengan Yuya kembali. Luna bertanya kepada Yuya kalau masa mereka tidak boleh datang ke rumah dia meskipun tidak mempunyai tujuan sama sekali. Tujuan mereka cuma pengen ketemuan doang dan ngobrol bersama. Yuya mohon maaf karena sebelumnya sudah menyinggung yang tidak-tidak. Dan sementara untuk Owen, Yuya mengurungkan niat buat nanya-nanya kepadanya. Dikarenakan dia nampak sangat lelah dan wajahnya dipenuhi dengan rasa kesal. Yang paling mengejutkannya adalah di bagian ini nih. Rupanya saat Lexia sudah berada di luar pagar rumah dari Yuya, dia terlebih dahulu sudah melihat sosok dari Kaori yang berada di depan rumahnya Yuya. Yang alhasil, mereka berdua pun saling tetap-tetapan satu sama lain. Yang dimana tampang dari Lexia nampak cukup kesal, seakan-akan ingin memberikan pelajaran kepada Kaori. Lexia kemudian bertanya kepada Kaori perihal siapa namanya. Kaori pun mulai memperkenalkan dirinya. Setelah perkenalan Kaori telah selesai, Lexia pun mulai memperhatikan sosok dari Kaori, yang rupanya dia juga berasal dari negara yang sama dengan Yuya berasal. Soalnya dari nama lengkap Kaori saja dapat diketahui bahwa dia juga mempunyai nama marga yang letaknya berada di depan nama aslinya. Nah, melihat Kaori dan Lexia yang saling tetap-tetapan, membuat Yuya meminta bantuan Luna dan Owen agar memisahkan mereka berdua. Namun tanpa disangka, Luna dan Owen malah pura-pura tutup mata. Seakan-akan mereka berdua meminta kepada Yuya untuk membiarkan mereka berdua seperti itu. Dan benar saja, tak selang berapa lama, mereka berdua yaitu Lexia dan Kaori akhirnya menanyakan hal yang sama, yaitu apa hubungan Yuya dengan wanita yang ada di hadapannya ini. Mendengar keduanya bertanya seperti itu, Yuya pun terlebih dahulu meminta mereka berdua untuk masuk ke dalam rumah dulu. Yuya kemudian mulai membuat sebuah air panas dan menyuguhkan teh kepada mereka bertiga. Dan di saat mereka sedang menikmati teh yang telah disajikan oleh Yuya, Yuya pun mulai menjelaskan kepada Lexia kalau Kaori yang baru bertemu dengan dia ini adalah temannya yang berasal dari negara yang sama dengan dia. Penjelasan singkat dari Yuya barusan membuat Kaori nampak sedikit kecewa. Kaori sebelumnya berharap kalau Yuya bakal menjelaskan bahwa hubungan mereka berdua itu lebih daripada teman.
Nah, dan yang lebih bikin tambah kecewanya, Yuya malah berhenti ngejelasin sampai di situ doang. Yuya sengaja tidak menambahkan hal yang lain yang menurutnya tidak pantas untuk dijelaskan kepada Lexia. Yang alhasil, Kaori pun bertanya kepada Yuya perihal mengapa Yuya tidak menjelaskan lebih detail kepada mereka mengenai mereka yang berasal dari bumi dan bersekolah di tempat yang sama. Pertanyaan dari Kaori barusan membuat Yuya berbisik ke telinganya Kaori dan mengatakan bahwa dia belum menjelaskan perihal bumi maupun dirinya yang bersekolah di sana kepada mereka bertiga, yaitu Lexia, Luna, dan juga Owen. Yuya membiarkan mereka bertiga menganggap bahwa dirinya itu berasal dari negara lain dan merupakan bangsawan di sana. Maka dari itu, Kaori pun diminta oleh Yuya untuk mengikuti perannya sebentar saja. Setelah mendengar penjelasan dari Yuya, Kaori pun mengerti dengan maksudnya. Setelah itu, Yuya pun kemudian menjelaskan status Lexia kepada Kaori bahwa Lexia itu merupakan seorang putri dari kerajaan Alcaria, sedangkan Luna dan Owen merupakan pengawal dari putri Lexia. Mendengar penjelasan dari Yuya barusan tentu membuat Kaori langsung terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dirinya bisa ketemuan langsung dengan seorang putri yang berasal dari kerajaan yang asli. Melihat Kaori yang terkejut seperti itu, membuat Yuya bertanya di dalam hatinya. Kaori seharusnya tidak sampai sekaget itu saat mengetahui kalau Lexia merupakan seorang putri. Karena nyatanya, Kaori pun mempunyai status yang setara dengan dia saat berada di bumi. Kaori juga sama mempunyai segalanya, seperti pengawal, rumah yang besar, sosok ayah yang baik, dan rumahnya pun bak istana. Setelah menjelaskan status mereka masing-masing, Lexia dan Luna pun kemudian menceritakan kepada Kaori mengenai pengalaman pertemuan pertama mereka dengan Yuya. Lexia menceritakan bahwa dia waktu itu sempat diselamatkan oleh Yuya tepat di dalam hutan, saat dirinya diincar oleh pembunuh bayaran dan juga para monster. Sementara untuk Luna, dia dulu merupakan pembunuh bayaran yang ditugaskan untuk membunuh Lexia. Namun setelah pertemuannya dengan Yuya, maka Luna pun memutuskan untuk berhenti dan ikutan jatuh cinta kepada Yuya. Mendengar cerita mereka berdua, lagi-lagi membuat Kaori terkejut. Tapi kali ini Kaori berusaha untuk masih bersikap tenang dan mencoba mencerna semuanya dengan baik-baik. Setelah itu, perjamuan teh pun kini telah selesai. Lexia pun mengajak Luna dan Kaori untuk mandi bareng di sebuah kolam. Hal itu tentu sengaja Lexia lakukan agar dirinya bisa mengenal baik dan lebih dekat dengan sosok Kaori yang baru saja ia temui. Nah, pada saat mereka bertiga sedang mandi bersama, Lexia pun kemudian bertanya kepada Kaori perihal apakah Kaori menyukai Yuya. Mendengar Lexia bertanya begitu, Kaori pun kemudian menceritakan pertemuan pertamanya dengan lelaki yang bernama Yuya itu. Dia bercerita bahwa dulu dia juga sempat diselamatkan oleh Yuya pada saat dirinya diganggu oleh sekelompok lelaki tepat di jalan raya. Dan sejak itulah Yuya pun selalu membantu Kaori di saat Kaori sedang kesusahan. Mendengar cerita dari Kaori, membuat Lexia dan Luna kepikiran kalau cerita mereka rupanya nampak mirip-mirip. Kebaikan hati dari Yuya itulah yang membuat mereka bertiga akhirnya jatuh cinta kepadanya. Namun meskipun begitu, Lexia di sini langsung menegaskan kepada mereka bertiga bahwa dialah yang akan menikah dengan Yuya terlebih dahulu. Perkataan dari Lexia barusan tentu membuat Luna protes. Dirinya juga ingin menjadi wanita pertama yang dinikahi oleh Yuya. Di lain sisi, Kaori malah bingung sendiri. Dia bertanya kepada mereka berdua kalau bukankah istri itu diizinkan cuma satu doang. Lexia pun kemudian boleh memberitahunya kalau mungkin saja budaya negara mereka berbeda dengan budaya negara dari Kaori dan Yuya. Karena di budaya mereka, poligami merupakan hal yang dibolehkan. Bahkan Arnold nih, yang merupakan ayah dari Lexia sendiri, mempunyai lebih banyak istri. Dan selain itu, jikalau ada bangsawan wanita yang menjadi kepala keluarga, maka wanita itu pun boleh mempunyai banyak suami. Poligami dan poliandri diizinkan di dunia isekai. Mendengar penjelasan dari Lexia barusan, Kaori pun akhirnya memakluminya. Namun meskipun begitu, bukankah mereka berdua itu masih berada di bawah umur? Di bawah umur kan masih belum boleh menikah. Secara dari tadi, mereka berdua terus saja meributkan perihal ingin menikah dengan Yuya. Lexia balik menjawab, kalau di negara mereka ini, di umur yang sekarang malahan sudah boleh banget untuk menikah. Dan bahkan sampai disarankan loh. Jawaban dari Lexia hanya membuat Kaori tersenyum saat mengetahui perbedaan budaya mereka yang sangat ekstrim. Namun terlepas dari masalah nikah-nikahan, Kaori juga sebenarnya cukup senang karena sudah lama tidak pernah mandi bareng, sekaligus ngobrol bareng dengan gadis-gadis yang seumurannya. Dan hasilnya, setelah mereka selesai mandi bertiga, mereka pun akhirnya menjadi semakin dekat. Sepertinya, Lexia mempunyai kemampuan khusus yang dimana jika ia mengajak seseorang buat mandi bareng dia, maka orang itu akan cepat akrab satu sama lain. Nah, itulah adegan yang penting tapi dipotong dalam episode ke-11-nya. Ini masih merupakan part 1 dari adegan yang dipotong di dalam animenya.
Jadi, gimana menurut kalian tentang hal ini? Apakah adegan ini cukup penting di dalam animenya? Silahkan kalian komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Saya Rusdi pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.